pertemuan Megawati dan Prabowo memang lebih ingin, saya yakin bukan bicara soal bagi-bagi kekuasaan. Kemudian Prabowo belakangan orang kepada Jokowi. Belakangan ini kan banyak hal yang dibaca publik kok sudah tidak nyambung, sudah countdown. Sikap PDIP yang akhirnya membuka diri kepada Prabowo gitu membuat publik curiga bahwa apakah mungkin PDIP akan bergabung ke koalisi pemerintahan. Salam jumpa, salam Indonesia. Jumpa lagi dengan kami di Syndicate Talk bersama Ari dan Via. Iya. Oke. Salam sehat kawan-kawan semua. Iya. Terima kasih masih bersedia menonton atau menyimak kami sharing-sharing gagasan atau diskusi di Syndicate Talk. Syndicate Talk. Iya. Isu politik memang lagi, karena ini sudah 40 hari menjelang pergantian kekuasaan. Dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Ini hitungannya kan 40 hari. Kenapa? Karena mulai hari ini mestinya Pak Jokowi sudah berkantor di IKN. Iya. Hitungannya sampai dengan tanggal 19 Oktober itu 40 hari. 40 hari. Kenapa iya. 40 hari? 40 hari kan untuk kosmologi Jawa, dan ini kan itu kan ada makna. Iya. 40 hari kayak semacam Pak Jokowi memaknai 40 hari countdown. Iya, 40 hari countdown. Dari istana, ada countdown dari royal. Nah, ngomongin soal transisi dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo, ada yang menarik nih, Mas. Soal tentang wacana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Ya, itu dulu sebenarnya itu narasi atau rencana atau wacana itu sudah mulai ada sekitar Idul Fitri itu. Iya. Kita Lebaran bulan Mei. Bulan Mei. April ya, sebelum Lebaran. Pertemuannya dalam rangka silaturahmi. Tapi sampai saat itu juga belum terwujud. Ya. Terus ada obrolan lagi katanya setelah bulan Agustus, setelah HUT RI. Ya, sekitar HUT RI. Awalnya sekitar Lebaran, lalu bergeser menjadi sekitar HUT RI. Sekarang bergeser lagi sebelum pelantikan. Diupayakan untuk bertemu, dan itu sudah banyak dikonfirmasi oleh petinggi PDIP termasuk oleh Mbak Puan Maharani. Kalau Pia manggilnya Mbak ya, Ibu ya, aku manggilnya Mbak ya. Aku bergantung mulut sih Mas, kadang aku bilangnya Puannya doang. Sudah dikonfirmasi oleh banyak petinggi PDIP, dan memang menarik ketika pertemuan itu terjadi ya. Iya. Tapi ini bicara soal publisitasnya aja pertemuan. Nah, ini aku penasaran juga sih Mas. Kenapa akhirnya Bu Mega yang terkesan sulit untuk ditemui oleh Pak Prabowo akhirnya mengiyakan gitu? Ya sebenarnya bukan sulit, bukan mengiyakan juga. Sebenarnya mereka bertemu anytime, kapan saja, kita juga nggak tahu bisa. Persoalan kan ini pertemuan yang menjadi narasi atau wacana publik ini pertemuan yang dipublikasikan, pertemuan yang memang akan dipublish ke publik. Karena sebelumnya kalau informasi yang saya dapat sebenarnya pertemuan sebentar, karena ini saya harus aktifkan dulu daripada HP sering bunyi bergetar. Lebih baik hati kita yang bergetar daripada HP yang bergetar. Saya hati bergetarnya karena apa dulu, Mas? Ya ini karena ini. Jadi komunikasi Bu Mega Pak Prabowo itu sebenarnya baik. Nggak ada friksi, nggak ada apa sebenarnya kalau kita amati dari gestur-gestur di publik. Dan juga kalau kita kita berdiskusi atau bertemu dengan elit atau petinggi PDI Perjuangan, jadi sebenarnya nggak ada kendala komunikasi. Bahkan informasi yang saya dapat itu sudah ada pertemuan 4 mata tertutup antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Itu apa yang diomongin, Mas? Ya nggak tahu namanya tertutup, tapi bahwa ada pertemuan itu ya. Kira-kira. Saya dapat bahkan ini pertemuan ini saya sudah dapat konfirmasi dari internal PDIP sendiri, PDI Perjuangan, dan juga dari istana ya, ada informasi bahwa memang pernah ada pertemuan 4 mata dan itu tertutup private, tidak ada antara Megawati dan Prabowo. Itu sekitar Pilpres. Bahkan itu sekitar Pilpres. Sebelum ketika dulu gonjang-ganjing rame untuk Pilpres segala macam itu. Jadi sudah ada pertemuan. Jadi antara dua orang tokoh ini dan memang tidak dipublish bahwa nanti akan ada pertemuan. Ini sebelum Pilpres malah. Sebelum Pilpres, seingat saya malah sebelum Pilpres sudah ada pertemuan
tertutup empat mata antara Prabowo dan Megawati. Jadi saya paling nggak saya mengkonfirmasi ketiga simpul, ya dari kalangan internal PDIP, dari luar ya kelompok media segala macam media, dan kemudian dari apa namanya bahkan dari istana sendiri ya untuk memberikan bahwa ada pertemuan itu. Saya yakin pertemuan itu ada pasti membahas soal bagaimana soal pilpres, gonjang-ganjing soal MK segala macam, pasti prinsip soal bagaimana soal hal bernegara, berdemokrasi, berkonstitusi sudah ada. Maka saya pikir baru setelah pertemuan itu memang akan ada pertemuan berikutnya sifatnya publikasi, publish. Nah, itu tapi yang paling penting kan sebenarnya pertemuan yang justru yang tidak terpublikasi yang private ini. Ini kan hanya ibaratnya hanya untuk pertemuan yang nanti direncanakan sebelum pelantikan, yang kemarin sekitar Agustus atau kemudian sebelum sekitar Lebaran, itu hanya untuk publikasi yang kemudian lebih membaca timing politiknya. Timing politik. Karena kan ini sebenarnya pertemuan Megawati dan Prabowo harus kita baca dalam sebuah relasi segitiga antara Prabowo, Megawati, dan kemudian Jokowi. Atau lebih tepatnya Prabowo, Jokowi, dan Megawati. Ini kan kita pernah bahas soal segitiga relasi. Ini kan elit simpul utama dalam dinamika politik mutakhir. Dan ini lebih ke pertemuan Megawati dan Prabowo memang lebih ingin, saya yakin bukan bicara soal bagi-bagi kekuasaan, lebih ingin menggagas bagaimana soal soal bernegara, bagaimana kenegarawanan lah. Saya lebih melihat itu. Soal prinsip bernegara, berkonstitusi, berdemokrasi, komitmen dari Megawati dan Prabowo. Bahwa kemudian ada kemungkinan terkait bergabungnya PD Perjuangan ke pemerintahan itu mungkin saya terjadi apalagi sebelum rame yang pertemuan sekarang itu kan dari DPP Gerindra, Mbak Saraswati ya. Iya. Itu Ibu atau Mbak lo manggilnya. Iya, aku lupa keponakannya Pak Prabowo. Itu DPP kemarin sudah bahwa Pak Prabowo tidak pernah menutup pintu untuk bergabungnya PD Perjuangan ini kan narasi-narasi yang kemudian bermunculan di publik sebelum pelantikan. Jadi saya pikir saya malah melihat bagaimana membaca pertemuan nanti yang sebenarnya akan terpublikasi ya. Tapi makanya tapi yang penting kan soal pertemuan yang tertutup itu. Iya. Yang memang yang namanya tertutup ya, tapi kan kita hanya bisa omongan nggak ya, kita paling substansi soal bagaimana kesepemahaman antara Megawati dan Prabowo menyambut situasi politik bernegara, kemudian krisis demokrasi, konstitusi, hal-hal yang terkait kenegaraan lah, dan sampai hal sifat politik praktis. Itu yang penting. Tapi bahwa di sela-sela pertemuan itu mungkin ada pertemuan lain, kita nggak tahu. Iya, penasaran. Baik itu dengan langsung dengan Pak Prabowo dan Jokowi, Pak Prabowo dan Megawati, dan juga mungkin dengan orang-orang simpul-simpulnya, orang kepercayaannya Prabowo atau orang kepercayaannya Prabowo dan Megawati, dan kepercayaannya masing-masing ini bertemu kan untuk menjalin komunikasi. Tapi bahwa ketika pemilu Pilpres sampai sekarang saya melihat tidak ada gestur baik Prabowo dan Megawati, gestur yang mengatakan negatif sifatnya dari relasi keduanya. Dan dikonfirmasi memang komunikasinya baik, dan memang terkonfirmasi juga di gestur di publik kan nggak ada yang negatif dari Prabowo terhadap Megawati dan Megawati terhadap Prabowo. Justru kemudian belakangan ini justru gestur negatifnya justru selama ini kan terbaca publik. Ya Jokowi Megawati kepada Jokowi. Kemudian Prabowo belakangan orang kepada Jokowi. Belakangan ini kan banyak hal-hal yang dibaca publik kok sudah tidak nyambung. Ini kan justru. Tapi sejauh relasi, gestur, narasi, statement yang dibaca publik antara Pak Megawati dan Prabowo nggak ada yang negatif. Tapi kan tadi persis kalau dengan Jokowi justru belakangan Prabowo mulai terbaca nggak linier, nggak nyambung, semacam ada perbedaan. Itu kan. Tapi Megawati dengan Jokowi kan banyak mengkritisi soal membacakan konstitusi, apalagi RUU kemunduran demokrasi, RUU Pilkada. Tapi bahwa di belakangan kan justru Megawati titip salam kepada
apa namanya Prabowo. ke Pak Prabowo, tapi juga saya baik-baik saja dengan Pak Jokowi. Nah, ini kan walaupun ya kita baca kan gestur di publiknya itu yang Iya. apa namanya justru apa posisi Pak Jokowi yang sekarang itu seperti agak merenggang. Kalau merenggang dari apa Megawati kan sudah terbaca lama ketika Pilpres pemilu itu. Berarti segitiga-tiganya begini. Jadi semacam sekarang sudah jadi semacam ada perubahan segitiga. Kalau mana saya malah segitiganya segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Di mana jarak Prabowo dan apa Megawati lebih jauh daripada jarak apa namanya apa Prabowo dan Jokowi. Yang paling jauh kan jaraknya apa yang sisi miringnya itu adalah apa Megawati dan Jokowi kan. Saya menggambarkan berarti itu. Sekarang mungkin agak udah berubah posisinya. Posisi segitiga ada nampaknya ketika pertemuan itu akan terjadi dan dipublikasi itu makanya timing. Jadi timing momentum politiknya lebih itu yang dilihat. Bukan substansinya. Substansinya mereka sudah bertemu. Dan sudah ada kesepakatan, sepemahaman. Ya. Tapi lebih ke timingnya untuk memberikan apa semacam apa ya kenyamanan, kepastian bahwa transisi pemerintahan ini akan berjalan baik. Gitu. Jadi makna timingnya adalah lebih ke timingnya lebih melihat kan sekarang dijaga bagaimana relasi tiga orang ini tetap dalam sebuah equilibrium, keseimbangan. Karena apapun Pak Jokowi masih presiden, ya dan kemudian menjaga relasi. Jadi sebenarnya bagaimana tiga orang ini sebenarnya mencoba di depan publik dan kemudian di depan komunikasi di depan panggung dan di belakang panggung, depan layar dan belakang layarnya coba menjaga keseimbangan. Kalau di depan publik seperti apa, di belakang panggung seperti apa. Nah, ini kan timingnya lebih menjaga keseimbangan dan kemudian rasa perasaan situasi politik hari ini. Tapi situasi politik hari ini kan seakan-akan Pak Jokowi 40 hari lagi akan lengser ke Prabon. Lengser dari kekuasaan. Dan memang hari ini memang ketika bicara 40 hari, bahkan ketika memasuki katakanlah sebelum 40 hari ya, memasuki 40 hari ini kan memang kelihatan bahwa kekuasaan pamor politik Pak Jokowi juga memang sudah countdown, sudah mulai meredup, mulai decline pelan-pelan. Banyak hal mengonfirmasi itu. Pada saat yang sama kan persis kan ini kan keseimbangan segitiga antara Prabowo, Megawati dan Jokowi itu kan tergantung bagaimana dinamika politik. Nah, timingnya itu menjaga bahwa apapun sebagai pribadi dan secara politik bagaimana itu juga menjaga dinamika politik juga jangan sampai terjadi hal-hal yang katakanlah membuat friksi gitu yang bikin friksi di publiknya. Timingnya lebih pada itu dan timingnya makanya dulu ketika Idul Fitri mungkin timing nggak pas karena apapun kan ketika nanti dibaca di publik itu kan tentu akan membuat relasi Pak Prabowo dan Jokowi menjadi lebih renggang, nggak enak, cari kan pasti kan hektik banget waktu itu. Pasti kan karena lalu digeser lagi 3 Agustus. Nah, ketika rame kan waktu lagi sibuk. Yang menarik juga ketika Agustus itu kan Bu Mega akan hadir di IKN katanya. Bukan di yang waktu di MPR. Iya, di MPR. Bahkan pada hari H itu pada jam itu sudah akan dikonfirmasi hadir, konfirmasi hadir, tapi nggak datang. Pak Prabowo tidak hadir. Pada upacara juga akan hadir di KN, tapi akhirnya bikin upacara sendiri di DPP PDI di Lenteng Agung. Jadi memang timing sangat supaya memang relasi politik 3 orang ini dan kemudian bangunan politik yang sudah antar partai. Koalisinya tidak terjadi dekonstruksi yang kemudian instabilitas tatanan koalisi, tatanan politik, perasaan publik, tangkapan publik. Nah, itu lebih menjaga timing dan momentumnya itu supaya ini dalam bahasa Jawanya ngono yojo ngono, tapi dalam istilah ya kita tetap dengan tabiat ketimuran, rasa perasaan kita kan secara etik moral kan rasa
moral sentiment, rasa perasaan moral dan kenyamanan kita kan sebagai orang Timur kan juga tidak, bahwa ada persoalan dalam segitiga relasi Pak Prabowo, Megawati dan Jokowi, tapi juga jangan terlalu mencolok, diekspos ke publik. Ini kan saling menjaga perasaan, dinamika politik itu lebih kepada simbol keseimbangan antara tiga simbol tokoh keseimbangan. Itu yang kemudian simbol, karena tiga tokoh ini menjadi simbol keseimbangan politik sejak Pilpres dan kemudian masa transisi dan nanti ketika pemerintahnya Pak Prabowo ya. Nah, ini jangan sampai kemudian ketika ibaratnya segitiga ini kalau tiba-tiba terjadi konfigurasi yang cepat berubah kan jadi retak atau apa. Ini yang kemudian dijaga. Bahwa kemudian menarik menyimak ketika Bu Mega mengatakan saya dengan Pak Jokowi tidak ada masalah, dengan Presiden Jokowi nggak ada masalah dia bilangnya. Dengan Pak Jokowi nggak ada masalah. Jadi memang mungkin yang selama ini masalah dengan Presiden Jokowi, dengan Pak Jokowi. Hal ini hal yang mungkin kenapa Bu Mega sampai pada suatu kesempatan ketika menjelang 17 Agustus itu ya. Iya, menjelang Agustus itu. Sekitar bulan Juli atau awal Agustus. Saya dengan Presiden Jokowi nggak ada masalah. Apa maknanya? Itu coba untuk menjaga gimana kesetimbangan politik dari relasi tiga orang ini akan jangan sampai mendekonstruksi tiba-tiba yang mendadak gitu. Iya. Ini menarik Mas. Kalau misalnya dimaknai secara relasi untuk menjaga keseimbangan antar ketiga tokoh, tapi kalau buat demokrasi gimana ya Mas? Karena nggak bisa dipungkiri bahwa sikap PDIP yang akhirnya cenderung yang terlihat membuka diri kepada Prabowo gitu membuat publik curiga bahwa apakah mungkin PDIP akan bergabung ke koalisi pemerintahan, karena kan sebelumnya itu kita tahu bahwa PDIP itu paling berani gitu ya untuk bicara soal dugaan kecurangan dan segala macam. Nanti kalau misalnya PDIP kemudian luluh dan akhirnya masuk ke pemerintahan, bukannya itu bakal jadi bumerang buat PDIP juga gitu loh Mas? Kalaupun nanti PDIP akan bergabung di pemerintahan, dan itu sudah sinyalemen kan, Prabowo tidak pernah menutup pintu untuk PDI Perjuangan ya sebelum oleh Mbak Rahayu Saraswati ya. Itu Mbak Saraswati malah, tapi dan memang tidak sekalipun itu nanti Pak PDI Perjuangan masuk ke pemerintahan, itu buat saya sifatnya hanya bonus buat PDI Perjuangan ya. Dan memang bonus dalam arti, dan itu pun terjadi pasti tidak di awal pemerintahan. Kalaupun itu terjadi paling cepat ketika 100 hari pemerintahannya Prabowo Gibran, atau antara setelah 100 hari sampai dengan 1 tahun pemerintahannya Prabowo. Jadi PD Perjuangan pun ketika mau bergabung pasti di tengah, dugaan saya itu di tengah jalan. Nggak akan langsung tidak di awal di pemerintahan. Melihat bagaimana menjaga dinamika, persis keseimbangan segitiga relasi politik antara Prabowo, Jokowi dan Megawati. Yang kenapa itu kemudian menjaga, karena yang penting yang kita pahami adalah sebenarnya komunikasi antara Prabowo dan Megawati itu saya meyakini juga bukan pertama-tama soal deal bahwa PD Perjuangan akan bergabung ke kekuasaan, tapi mungkin persis pada saat pidato Bu Mega pada saat Rakernas PD Perjuangan itu bahwa PDIP pokoknya mengutuk keras, kemudian menyayangkan, mengutuklah, kemudian menolak segala bentuk praktik kecurangan pemilu, pembangkangan anti demokrasi dan pengangkangan konstitusi kira-kira. Tapi kemudian membuka diri kepada semua pihak yang mau bekerja sama untuk memperbaiki demokrasi, menata konstitusi, dan bagaimana menata ketatanegaraan kita sebagai negara demokrasi berdasarkan hukum. Itu kan sebenarnya membuka diri. Pada titik itu sebenarnya persis ketika pidato Bu Mega pada saat Rakernas PD Perjuangan itu kan yang membaca seakan-akan sikap PDIP mau bergabung ke pemerintahan atau tidak, masuk ke koalisi pemerintahan atau berada di luar pemerintahan. Tapi kan tidak eksplisit itu, tapi lebih kepada bagaimana membangun kesamaan visi dan kemudian misi untuk Indonesia ke depan. Soal visi kan soal bagaimana tantangan politik di internal, tantangan politik domestik, dan kemudian luar negeri, soal ancaman krisis, perubahan iklim, konflik di Timur Tengah dan Rusia Ukraina, bagaimana
dimensi geopolitik berimbas pada domestik kita secara ekonomi, geopolitik segala macam. Ada sebuah ada sebuah persoalan tantangan bangsa ke depan yang harus dihadapi bersama pada satu sisi. Kedua, soal bagaimana memahami kondisi politik dalam negeri, soal kemunduran demokrasi, pengangkat konstitusi, menghalalkan segala cara, kecurangan pemilu yang semacam itu kan itu disampaikan. Tapi kemudian membuka diri dan mendorong pada Rakernas merekomendasikan bagaimana supaya Ketua Umum PD Perjuangan membuka diri kepada semua pihak yang mau bekerja sama untuk apa? Untuk menata ulang, memperbaiki segala kerusakan demokrasi dan dekonstruksi terhadap konstitusi kita. Membuka diri terhadap. Nah, saya pikir itu yang akan itu yang kemudian sudah dibangun komunikasinya soal komitmen terhadap kenegaraan dan kebangsaan. Komitmen terhadap bagaimana komitmen Prabowo terhadap prinsip-prinsip bernegara, berkonstitusi, negara hukum, demokrasi, konstitusi itu lebih pada prinsip itu. Saya pikir dan memang dalam semua narasi dari PD Perjuangan dan narasi dari Bu Megawati segala macam gesturnya tidak pernah melakukan penyerangan secara personal kepada Prabowo dan kepada Jokowi sebenarnya tidak pernah ada sifatnya lebih serangan gitu-gitu segala macam keserangan kepada Prabowo ke Jokowi apalagi Megawati walaupun publik mengasosiasikan itu serangannya kepada Jokowi dan dinastinya anak-anak keluarga politik dinasti segala macam tapi dalam itu tidak pernah ada. Kalau dari petinggi-petinggi PD Perjuangan ya mungkin ada sifatnya itu diasosiasi menyerang, menyebut nama segala macam. Tapi Megawati enggak. Tapi intinya apa? Saya pikir pertemuan antara Megawati dan Prabowo lebih pada kesepakatan. Bagaimana menyikapi persoalan tantangan bangsa ini ke depan dan juga problem-problem bernegara, berkonstitusi dan kemudian berdemokrasi kita. Dan saya pikir pada titik itu ada kesepahaman antara Megawati dan Prabowo. Dan nanti pertemuan nanti ketika sebelum pelantikan ini ingin menegaskan itu tapi dalam gestur yang publik gestur yang dipesan kepada publik bagaimana komitmen soal bernegara, berdemokrasi, berkonstitusi, negara hukum. Persis di situ sebenarnya. Makanya secara dan kita melihat karakter Bu Mega kan memang saya pikir jauh dari pembicaraan bahwa nanti makanya saya bilang hal sifatnya politik praktis transaksional bahwa nanti ada tawaran masuk ke pemerintahan, ada kursi kabinet. Makanya ada wacananya Pak Prabowo kan dengan membuat zakon kabinet nih. Nah, ini kan menarik untuk kita bahas. Tapi bahwa ketika nanti ada posisi PD Perjuangan masuk ke pemerintahan itu sifatnya hanya bonus. Bonus sebagai implikasi dari sebuah kesepemahaman dan kemudian komitmen terhadap bernegara, soal kenegaraan, kebangsaan, konstitusi dan demokrasi, konsep negara hukum kita yang memang dalam proses politik elektoral dalam pilpres itu memang sudah diacak-acak, sudah dirusak. Dan itu harus dikembalikan bahwa memang secara politik seakan-akan kemudian menguntungkan Prabowo, itu kan fakta politiknya. Tapi bagaimana komitmen mengembalikan lagi negara hukum, negara demokrasi, konstitusi kita, saya pikir pada titik itu, ketika memang ada deal, kesepemahaman, makanya itu akan konstruktif. Saya pikir akan bicara pada titik prinsip-prinsip bernegara, berkonstitusi, berdemokrasi, prinsip negara hukum untuk memperbaiki itu. Nah, itu yang kemudian itu akan pesannya akan ke publik. Makanya ketika nanti tawaran ke pemerintah itu hanya bonus. Yang penting bukan soal kursi kekuasaannya, bagaimana komitmen Prabowo dan dengan Megawati menyamakan ini. Tapi kan saya pikir ini kan hanya tinggal publikasi. Gitu iya sih. Bahwa pertemuan yang pernah terjadi itu pasti menyemakati. Karena dari narasi dan pidato, gestur Megawati kan tidak pernah melakukan serangan politik kepada Pak Prabowo. Kalau kemudian ada bacaan-bacaan gestur dari petinggi PDIP yang kemudian serangan kepada Pak Jokowi itu kan hanya semacam eksplisit, pesan eksplisit atau semacam mengeksplisitkan lah pesan-pesan dari
Bu Mega menggamblangkan seakan kemudian diasosiasikan, tapi kan tidak pernah ada. Ini yang saya pikir menarik, makanya termasuk kan hari ini kan ada narasi soal bagaimana secara politik kan sebenarnya Pak Jokowi mulai countdown decline ini kan bagaimana di ruang publik di media sosial kan keluarga Pak Jokowi ini di pil habis, dikulitin habis, mulai dari Kaisang soal pesawat jet pribadi, gratifikasi, lalu Gibran soal akunnya Fufu Fafa, lalu keterlibatan dia ketika di menteri menjadi para menteri Pak Jokowi itu soan ke Solo, setor dalam tanda petik, setor kebijakan, setor program, ada setor ke Gibran sebagai wali kota Solo, itu kan pernyataan Rocky Gerung. Jadi memang kalau ke Bobi juga sedang jet pribadi lagi soal jet pribadi. Jadi memang hari ini memang di masa 40 mulai dari jelang lengsernya Pak Jokowi ini memang netizen terutama sangat galak. Iya. Cenderung lebih ada keluarganya itu galak sekali kepada keluarga Pak Jokowi. Ini menjadi ini kan melihat bahwa memang mulai decline mulai awal, tapi kan bagaimana kemudian ini kita baca dalam ketika kita proyeksikan ke atas, bagaimana membaca relasi dalam relasi segitiga antara Pak Prabowo dan kemudian Megawati dan Jokowi gitu. Tapi ini aku tertarik sama karakternya Pak Prabowo, Mas. Jadi kan kalau seandainya memang Pak Prabowo dan Bu Megawati itu punya kesepemahaman gitu, kira-kira tuh sepemahaman yang seperti apa lagi gitu selain soal tadi komitmen terhadap demokrasi dan sebagainya macamnya gitu ya, Mas ya. Soalnya aku khawatir PDIP yang berani ketika masuk ke pemerintahan ini jadi masuk angin, apapun bonusnya ya, Mas, gitu. Aku takut masuk angin, jadi dia cenderung lemah ketika dia pingin menyuarakan sesuatu gitu. Kan kalaupun misalnya PDIP juga masuk gitu, bonusnya tadi gitu, bukannya nanti malah jadi nggak ada pihak yang berfungsi sebagai check and balances gitu. Karena PDIP yang diharapkan untuk berani gitu menjadi diametral gitu dengan pemerintahan tuh malah bergabung gitu loh, Mas. Iya, itu memang satu catatan juga ya. Iya. Ketika memang sekarang kan memang dalam koalisi Indonesia Maju Plus, Kim Plus ini kan semua partai sudah bergabung di koalisinya. Udah 7 dari 8. Jadi Kim Plus itu adalah koalisi besar Prabowo dan Jokowi. Iya. Saya pikir setelah 20 September akan ada koalisi baru, rekonfigurasi koalisi Prabowo dan Megawati. Rekonfigurasi koalisi setelah 20 Oktober. Jadi kita membaca koalisi gemuk. Kim Plus itu kan koalisinya Prabowo Jokowi. Ya. Nah, kita bisa membaca sebenarnya di beberapa pilkada hari ini kan pilkada ini menjadi arena untuk exercise politik, bagaimana menganimasi atau mengaktifasi Kim Plus itu di banyak pilkada yang daerah prioritas. Terutama di Jawa. Tapi kita lihat kan misalnya di Jawa Timur, di Jawa Tengah itu kan PKB itu kan seperti jalan sendiri. Lalu tapi memang di luar ini kan Kim Plus ini kan sebenarnya PD Perjuangan yang berada di luar. Tinggal PD Perjuangan. Makanya di Jakarta dia maju sendiri, di pilkada Jakarta, di Jawa Tengah juga maju sendiri. Ya, ini makanya saya melihat Kim Plus itu adalah koalisi gemuk, koalisinya Prabowo Jokowi. Tapi setelah 20 Oktober saya melihat dugaan saya kuat arahnya, apalagi pasca pertemuan, apalagi akan ada pertemuan yang sifatnya depan panggung ya. Pertemuan depan panggung itu duplikasi antara Megawati dan Prabowo, itu mengindikasikan bahwa akan ada rekonfigurasi koalisi yang kemudian lebih menjangkarkan pada kekuatan sosok Prabowo dan Megawati, karena ke depan banyak analis politik mengatakan, saya juga sepakat bahwa secara politik ke depan dan bicara proyeksi politik ke depan untuk kepentingan politiknya Prabowo,
dan juga kita membaca bagaimana historisitas rekam jejak relasi Prabowo dan Megawati, juga relasi Gerindra dan PD Perjuangan, makanya lebih strategis dan lebih taktis memang bagaimana Pak Prabowo bersama Gerindra menjalin aliansi politik dengan PD Perjuangan dan Megawati dan kemudian PD Perjuangan, karena mereka punya historisitas. Jadi di pemilu 2009 pernah ada mengusung Megawati Prabowo, Megapro, dan ada historisitas juga bagaimana dulu kepulangan Pak Prabowo dari Yordania. Itu kan ketika eranya Bu Mega, Gus Dur dan Bu Mega, itu ketika Gus Dur dan Bu Mega jadi presiden. Persisnya saya kurang, tapi ketika Bu Mega memang dalam posisi sebagai presiden atau wakil presiden 2004, saat itu. 2005 kayaknya ya. Ya, itu makanya ketika makanya ada historisitas. Dan memang hari ini sebenarnya di mata Pak Prabowo, Megawati tentu posisi yang dia sangat respect kepada Megawati dan keluarga Megawati, keluarga Soekarno, gitu seperti walaupun pernah ada konflik masa lalu antara dulu Soekarno dan kemudian Pak Sumitro saat itu dalam sejarah, tapi era anak Bu Mega dan Pak Prabowo era yang kemudian yang sudah relasi yang baik. Kepulangan Pak Prabowo itu kan ke Indonesia, kemudian itu ada peran dan kemudian ada campur tangan Megawati. Pernah ada Mega Prabowo, itu kan ada sebuah historisitas dan kesamaan ideologi. Dan memang yang menyamakan adalah Megawati, kesamaan Megawati dan Prabowo adalah tokoh figur politik, tokoh pimpinan politik yang ideologis. Ada perspektif ideologis, ada landscape ideologis. Baik Megawati dan Prabowo. Kalau beda dengan Jokowi kan landscape-nya kan yang simple, pragmatis saja. Nah ini kalau gitu nanti saya pikir makanya itu ke depan, makanya saya pikir setelah 20 Oktober itu saya meragukan konsistensi keberlangsungan Kim Plus. Akan ada konfigurasi. Nah, tapi kan itu perkiraan saya paling cepat itu setelah 100 hari. 100 hari Prabowo Gibran, atau setelah 100 hari paling enggak paling sampai dengan 1 tahun. Terus 1 tahun Prabowo Gibran paling lama kalau ditarik ulur lagi itu 2 tahun. Itu akan ada rekonfigurasi koalisi yang awal dari koalisi gemuk Prabowo Jokowi akan berubah menjadi koalisi Prabowo dan Megawati sebagai top of leadernya ya. Bahwa kemudian ada ketua umum partai saya pikir top of leader. Makanya ada kemungkinan ketika nanti koalisi kalau sekarang kan koalisi Kim ini kan top leadernya kan Prabowo Jokowi. Lalu nanti ada koalisi baru yang gemuk juga, top leadernya Prabowo dan Megawati. Padahal dalam posisi itu sebenarnya agak memberatkan misalnya bagaimana posisi Demokrat. Misalnya posisi Demokrat dan posisi PKS sebenarnya. Misalnya posisi Demokrat ada dalam arti SBY dan Megawati ada historisitas yang tidak harmonis antara Megawati dan SBY. Jadi historisitas Megawati dan Prabowo sangat baik, tidak bercela lah ibaratnya ya. Jadi dan Prabowo sangat respect. Tapi ada historisitas yang tidak harmonis antara Megawati dan SBY. Makanya ketika nanti ada koalisi, rekonfigurasi koalisi pemerintahannya Prabowo, saya tidak menyebut Prabowo Gibran ya, Prabowo. Karena kita nggak tahu Gibran apakah akan berlanjut atau enggak. Itu makanya saya pikir yang berpotensi. Kalau sekarang kan PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintahan. Tapi ketika nanti masuk dinamika politik, saya pikir nanti justru ada semacam kondisi politik yang kemudian menjadikan misalnya partai dugaan Partai Demokrat kemudian PKS yang berada kembali seperti di posisi ketika Pak Jokowi yang berada di luar pemerintahan, karena semua dinamika politik yang terjadi itu atau mungkin juga kalau nggak Partai Demokrat kemudian PKS juga kemungkinan juga Partai Golkar. Partai Golkar karena tentu bagaimana dinamika politik Partai Golkar pasca
20 Oktober. Apakah posisi ketua umum yang baru, Pak Bang Bahlil Lahadalia, apakah masih kuat ditampuk pimpinan kursi ketua umum Golkar? Ini kan juga akan menjadikan seperti apa posisi Partai Golkar. Apakah akan tetap di dalam bersama koalisi baru ya nantinya, atau berada di luar? Saya pikir tiga partai-partai itu. Kalau partai yang lain, saya pikir itu relatif akan bisa di-maintain oleh Pak Prabowo untuk tetap berada di luar pemerintahan. Di dalam pemerintahan. Aku jadi ingat, kan memang PDIP itu kan sebagai partai pemenang pemilu kemarin kan, Mas? Persis. Nah, sebelumnya ada isu lagi. Pemenang pemilu legislatif. Iya, pemilu legislatif, iya. Pileg. Nah, sebelumnya kan ada isu untuk merevisi Undang-Undang MD3, Mas. Kan ada wacana nanti yang jadi ketua DPR bukan lagi partai pemenang pemilu, tapi mungkin Golkar yang pemenang kedua. Ya, apakah mungkin itu nanti akan jadi sebagai faktor terbesar yang akan mempengaruhi konfigurasi ulang tadi? Implikasi politik yang mungkin terjadi, tapi kan itu kan kembali lagi kepada bagaimana relasi ketiga tadi ya. Prabowo, Mega, dan Jokowi. Saya pikir ketika Prabowo punya komitmen menjalin aliansi strategis dengan PD Perjuangan, tentu Prabowo punya komitmen untuk bagaimana misalnya terkait Undang-Undang MD3 atau posisi ketua DPR, misalnya partai pemenang pemilu. Dan tapi yang mengincar ini kan sebenarnya posisinya kunci akan bagaimana Prabowo. Terus yang mengincar posisi ini kan Golkar. Pernah terjadi di pemilu 2014, kemudian PD Perjuangan kan 2014. 2014 kan PD Perjuangan pemenang pemilu. Tapi kemudian ketua DPR-nya kan bukan dari PD Perjuangan, dari Golkar saat itu kan, manuver Golkar dengan sistem paket, dan ada perubahan karena mengubah Undang-Undang MD3. Ya persis kan nih, karena posisi kedua, apalagi pemilu 2024 ini posisi kedua adalah Partai Golkar. Partai Golkar pasti mengincar posisi ketua DPR. Hanya pembagiannya kan siapa ketua DPR, mestinya kalau mau partai pemenang pemilu. Nah ini kan tentunya pertemuan Megawati dan Prabowo secara praktisnya tadi selain soal bagaimana membuka peluang PD Perjuangan masuk ke pemerintahan, bergabung di kabinet, tapi juga bagaimana soal bagaimana peluang untuk revisi Undang-Undang MD3. Apakah mengamankan posisi PDIP sebenarnya punya hak untuk menjadi ketua DPR, atau kemudian membuka pintu untuk manuvernya Partai Golkar untuk mengubah Undang-Undang MD3. Nah, makanya ke depan saya pikir tiga partai, kalau bicara tiga tokoh kan segitiganya adalah Prabowo, Megawati, dan Jokowi. Kalau bicara partai politik, relasi utamanya tentu bicara partai politik, itu bicara tiga partai politik pemenang pemilu, karena bicara kekuatan di parlemen. Tentu kalau tiga partai pemenang pemilu karena bicara PD Perjuangan, Partai Golkar, dan Gerindra. Ketiga besar. Tiga besar. Makanya bagaimana kita bisa membaca dinamika kalau bicara pendekatannya aktor, top leadernya adalah segitiga relasi antara Prabowo, Megawati, dan Jokowi. Tapi dalam bicara struktur, bicara partai, struktur sistem gitu ya, partai kuatnya adalah PD Perjuangan, Golkar, dan Gerindra. Pilihannya adalah bagaimana segitiga relasi struktur partai politik di parlemen, DPR, soal Gerindra, PD Perjuangan, dan Partai Golkar. Ini kan kalau sekarang posisinya adalah Partai Gerindra itu berada satu koalisi dengan Partai Golkar. Berarti secara relasi kita bicara model segitiga tadi kan Gerindra lebih dekat dengan Partai Golkar. Bahkan Partai Gerindra bisa quote and quote menundukkan Partai Golkar untuk mengalah. Di pilkada bisa menarik Ridwan Kamil dari Jawa Barat ke Jakarta. Dan kemarin bagaimana politisi Gerindra kan Pak Dasko yang mengusulkan soal siapa ketua tim suksesnya Ridwan Kamil Suswono ini, tapi kemudian diganti, tadinya Mas Saroninya malah mundur. Kemudian diusulkan. Makanya ini bagaimana posisi membaca ini, saya melihat
dinamika di Kim, ada membaca dinamika dua partai besar, Gerindra dan Golkar. Makanya bagaimana nih Gerindra dan Golkar? Nah, ini kan Golkar bersedia mengalah untuk kasus beberapa pilkada di Jakarta, kemudian di tempat-tempat strategis di Sumatera Utara, kemudian di Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah, ya kan? Apa namanya? Nah ini terutama yang paling kontras kan di Jakarta dan Jawa Barat. Ridwan Kamil kalau maju Jawa Barat pasti menang. Tapi Golkar kan kesannya kenapa mengalah? Nah ini kan Gerindra. Ada faktor Gerindra, tapi kan ada faktor Prabowo dan ada faktor Jokowi juga kalau bicara aktor politiknya. Nah makanya ke depan ini makanya relasi politiknya kalau bicara secara aktor segitiganya adalah Prabowo, Megawati dan Jokowi. Tapi dalam bicara segitiga partainya adalah tadi Gerindra, Golkar, dan PD Perjuangan. Kalau secara ideologi, platform, segala macam tentu lebih strategis, lebih nyaman, lebih kalau lebih chemistry-nya masuk, memang Gerindra dengan PD Perjuangan. Iya, karena historisitas yang Mas Ari sebut itu. Historisitas, ada kesamaan visi misi. Kalau kita baca platform PD Perjuangan dan Gerindra banyak samaan. Secara tokohnya juga Megawati dan Prabowo dan Megawati juga. Tapi kan Golkar, walaupun itu partai lamanya Prabowo gitu loh. Tapi kan ini kan soal bagaimana kelincahan manuver Golkar itu bisa menjadi ancaman buat Gerindra. I see. Nah, ini kan tentu membaca relasi segitiga para aktor aktor top politiknya dan kemudian relasi segitiga pada kekuatan partai topnya tiga besar itu. Satu pertanyaan lagi boleh nggak Mas? Silakan. Ini tadi soal segitiga tadi kan Prabowo, Megawati dan Jokowi. Nah, Jokowi ini responnya kira-kira bakal gimana ya ngelihat dinamika antara Bu Mega dengan Pak Prabowo? Terus kalau memang seandainya nanti PDIP akhirnya gabung bersama Pak Prabowo, ini Jokowi nanti kemana ya Mas? Ya, tentu kalau sebagai kan persoalannya kalau ditanya Pak Jokowi kan balik ke Solo. Nah, iya bilangnya sih gitu. Kan tidak posisi politiknya apakah jadi one team press? Kan ada usulan. Terakhir dari Menkominfo. Menkominfo tuh sekarang dia menteri Kominfo atau jubirnya Pak Jokowi atau jubir keluarga. Iya lagi. Tadi lagi rame mengusulkan one team press. Pak Jokowi kayaknya nyaman one team press. Belain Gibran. Belain Gibran, belain Kaisang. Iya. Kok yang jawab kok dia. Makanya ini Menkominfo ini jubirnya keluarga Jokowi. Multi talenta. Bukan multi talenta. Multifungsi. Dia offset sebenarnya. Offside. Ya, oke. Jadi makanya posisi Pak Jokowi apa setelah 20 Oktober? Apakah diterima ketika posisi one team press? Atau akan ada masuk ke Partai Golkar? Nampaknya awalnya kan setelah Pak Bahlil ketua umum, dia kan ketua dewan pertimbangan atau masuk anggota dewan pertimbangan, tapi itu tidak terjadi. Maksudnya memang ada restriksi dari internal Golkar soal manuver politik menggusur Erlangga, kemudian mendudukkan Bahlil dan kemudian bagaimana mendorong Pak Jokowi sebagai ketua anggota pokoknya petinggi lah Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Jadi memang tentu di posisi internal Golkar itu sedang meredam dulu, paling tidak gencatan senjata, terima Pak Bahlil sampai dengan 20 Oktober. Tentu akan ada pergerakan dan sudah terjadi pergerakan di internal Partai Golkar. Tapi apakah kemudian kendaraan politik Pak Jokowi akan ke Golkar? Tentu sepertinya tidak. Posisinya Bahlil sekarang sedang menguat. Sedang posisi labil. Karena memang internal Partai Golkar sepertinya ada yang tidak puas dengan yang tidak menerima dinamika terakhir dengan dinamikanya Pak Bahlil ini. Tapi kan tergantung bagaimana sebenarnya ini akan menentukan posisi Pak Jokowi akan di mana. Apakah kemudian akan menjadikan projo partai misalnya? Isunya gitu Mas. Budi Ari kan sudah itu lantang sekali sekarang, yang masih keras, masih lantang untuk pasang badan untuk Pak Jokowi sebenarnya Menkominfo gitu kan. Belain, makanya kan bicara jet pribadi kok belain akun Fufu Papa juga itu bukan, itu kan semacam dia pasang badan. Kenapa?
Watim Pres dia juga apakah kemudian ada intensi untuk menjadikan projo partai politik? Itu kan tentu apakah tentu saya melihat juga bagian dari pembicaraan akan pertemuan atau komitmen atau kesepemahaman dari Prabowo dan Megawati bagaimana sebenarnya memposisikan Pak Jokowi. Tentu saya bukan saya sebagai seorang presiden ya, sebagai seorang presiden tentu dia posisinya aman. Tidak, karena itu ada semacam kesepakatan bersama bahwa presiden itu akan nama baiknya akan tetap dijaga, nggak diganggu, nggak dicari-cari kesalahannya atau apa. Tapi keluarga Pak Jokowi sama anak-anaknya ini yang mungkin menjadi sekarang semacam ada perbincangan, ada kemungkinan, apalagi sekarang netizen publik ini sedang spill banget. Iya, udah pinter-pinter ya untuk mengorek soal jet pribadi, soal segala macam. Saya pikir itu juga menjadi bagian bagaimana posisi Pak Jokowi setelah 20 Oktober menjadi pembicaraan Megawati dan Prabowo. Dugaan saya untuk posisi Pak Jokowi sebagai mantan presiden dijaga kehormatan marwahnya. Tapi untuk kemudian demarkasinya di mana soal anak dan menantu ini, itu yang masih menjadi big question. Apalagi setengah gencarnya publik ini melakukan menguliti anak dan menantu Pak Jokowi ini menarik untuk kita lihat bagaimana respon nanti dalam pembicaraan Megawati dan Prabowo. Jadi memang saya kira jadi memang posisi Pak Jokowi dan istri akan baik saja, aman dijaga, tapi bagaimana posisi keluarga. Anak dan menantu ini yang masih tanda tanya. Karena kan apalagi kemudian menyikapi statementnya Pak Jokowi mengatakan bahwa setiap warga negara sama di mata hukum. Iya. Nah, ini kan itu sinyal apa itu ya? Itu kan makanya ini kan kemudian menjadi sebuah dinamika politik, pressure politik juga yang kemudian menjadi bagian dari pembicaraan. Saya pikir mungkin harapan yang kita bicara bahwa pertemuan Megawati dan Prabowo Megawati adalah pertemuan dua negarawan. Bukan pertemuan dua politisi. Tapi pertemuan dua pemimpin partai, dua orang, satu mantan presiden, nggak ada mantan presiden, dua presiden. Presiden yang pernah berjabat dan presiden yang baru mau menjabat. Ya. Dua orang presiden karena nggak ada mantan presiden ya. Dua orang presiden, dua orang tokoh yang kemudian memposisikan dirinya hadir sebagai pertemuan dua negarawan, bukan dua politisi, sehingga yang dibicarakan adalah bagaimana kenegarawanan, prinsip-prinsip bernegara yang selama ini mengalami kemunduran, prinsip berkonstitusi, berdemokrasi. Pada politik jangan membicarakan soal bagaimana kenegaraan dan kebangsaan ini ke depan. Untuk Indonesia yang semakin baik, makin kuat secara politik, secara demokrasi, konstitusi itu. Jadi posisi kita berharap ya, make a wish nih kita. Bagaimana pertemuan Megawati Prabowo ada pertemuan dua negarawan, bukan pertemuan dua orang politisi. Karena negarawan itu kalau politisi kan dia berpikir bagaimana pemilu berikutnya, ya, untuk meraih kursi. Politisi hanya bicara kursi dan distribusi, tapi negarawan bicara bagaimana generasi, bagaimana bangsanya, bagaimana negaranya. Itu yang sebenarnya kita titipkan kepada Pak Prabowo dan Bu Megawati. Ini pertemuan dua orang negarawan yang ingin memberikan kebaikan yang lebih besar untuk negara dan bangsanya, bukan pertemuan dua politisi yang membicarakan bagaimana kursi dan distribusi kita. Itu yang kita pesan. Jadi kita berharap ini, atau berharap dan dengan pesan kita menunggu nanti bahwa pertemuan Megawati Prabowo adalah pertemuan dua orang negarawan yang bicara soal prinsip bagaimana mengembalikan marwah bernegara, marwah demokrasi dan konstitusi kita untuk Indonesia yang semakin baik, semakin kuat ke depan. Aku sepakat. Terima kasih. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih untuk saran dan masukannya. Jangan lelah untuk menonton kami. Tapi juga jangan lelah untuk mencintai Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Indonesia.